Mereka mengeluh. Mereka tidak suka dengan Indonesia. Mereka membandingkannya dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan mana-mana. Sepertinya tidak aman kita tinggal di Indonesia. Karena itu saya mulai dengan pertanyaan. Seberapa banggakah saudara sebagai orang Indonesia? Seberapa besarkah syukurmu sebagai orang Indonesia? Apalagi orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi, shalom. Tema kita hari ini, bersyukurlah atas bangsamu. Bersyukurlah atas bangsamu. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat reflektif buat kita. Seberapa besarkah saudara bersyukur atas bangsa Indonesia? Seberapa besarkah saudara bangga menjadi orang Indonesia? Seberapa besarkah kita bersyukur karena kita ditempatkan di sini, di Indonesia, dan menjadi bagian langsung di Indonesia. Pertanyaan ini sangat penting bagi saya dan kita semua. Sebagai orang Indonesia dan orang-orang percaya yang hidup di Indonesia. Kenapa saudara? Kenyataan membuktikan. Kalau kita bicara dengan 10 orang tentang Indonesia, yang 7 justru tidak setuju dengan Indonesia. Artinya di atas 50% orang-orang yang berbicara tentang Indonesia melihat kelemahan-kelemahan. Mereka mengeluh. Mereka tidak suka dengan Indonesia. Mereka membandingkannya dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan mana-mana. Sepertinya tidak aman kita tinggal di Indonesia. Karena itu saya mulai dengan pertanyaan. Seberapa banggakah saudara sebagai orang Indonesia? Seberapa besarkah syukurmu sebagai orang Indonesia? Apalagi orang-orang percaya. Hari Jumat kemarin saya pergi ke naik Liu. Lewat sedikit ke naik toko. Pulang hari Sabtu. Saya memilih naik bis waktu pergi. Pulang dengan Damri. Duduk paling belakang. 8 jam. Duduk paling belakang lagi, sudah berdesak-desakan. Di depan saya ada babi 1 ekor. Itu babi bukan saja kencing. Dia buang kotoran. Saya bilang kepada konjak, ini dulu. Ini konjak datang ame kayu 1, korek turun dia pun kotoran. Dia biarkan itu air di situ, air kencing. Saya membayangkan mungkin akan dia cari kali 1 kok cuci. Saya bayangkan begitu nanti kalau kita sampai kali. Ternyata tidak. Dia singgah di kios. Beli molto. Dia siram di atas air kencing. Saya bayangkan mungkin yang dia pun nama cepur. Karena pakai molto. Rupa-rupanya di atas bis itu yang paling lain saya. Saya rasa saya tidak terlalu sejahtera. Tapi saya lihat yang lain biasa-biasa saja. Saya berpikir saudara, bos harus punya cara pandang yang berbeda untuk perjalanan ini. Dan cara pandang itu dimulai dengan, supaya kau nabi, daripada jalan kaki dari naik Liu sampai sini. Betul lang. Saya kalau jalan kaki dari naik Liu sampai sini, saya yakin hari ini bukan saya yang pimpin. Saudara setelah kebaktian ini, saudara akan jenguk saya di rumah sakit. Saya kira begitu. Jadi bersyukur untuk itu. Itu pertama. Kedua saudara-saudara, saya ini nonton televisi untuk 2 acara. Pertama saya nonton Indosiar. Film azab. Suara hati istri. Rumah tangga kami berantakan ketika mantan datang kembali. Ini pun judul-judul dong ini. Kalau tidak nonton itu saya pindah di channel bulu tangkis. Itu hanya siaran ulang. Saya sudah tahu siapa kalah, siapa menang, berapa set, saya sudah tahu, tapi saya nonton ulang. Dan saya hanya akan nonton yang Indonesia menang. Kalau mereka putar ini Indonesia kalah, saya pindah kembali ke Indosiar. Itu lebih baik bagi saya. Rupa-rupanya saya hanya akan menerima yang baik, yang menguntungkan saya, yang buat saya terhibur, yang buat saya senang dari Indonesia, itu saya terima. Tapi yang kurang-kurang, yang saya rasa tidak pas itu buat saya mengeluh saja yang ada.
Saudara, ini kita pun soal bersama. Padahal saudara-saudara, Indonesia ini ada banyak hal yang perlu untuk kita syukuri. Di Indonesia ada terlalu banyak hal yang perlu kita syukuri. Apalagi sebagai orang-orang percaya. Pertama saudara-saudara, Indonesia adalah negara kepulauan. Lebih dari 17.000 pulau ada di Indonesia. Separuh ada penghuni, separuh tidak ada. Tahu siapa yang tinggal di sana? Ini sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Di Indonesia ada begitu banyak pulau yang memungkinkan kita kalau di satu pulau bermasalah, di pulau lain tidak ada masalah. Bukankah perlu disyukuri? Bukan sekedar itu. Kita punya lautan yang banyak sekali, luas sekali, bahkan lebih luas dari daratan di Indonesia. Sudah pasti di lautan itu banyak sekali kekayaan laut yang bisa menghidupi orang-orang Indonesia. Bukankah itu perlu disyukuri? Di Indonesia banyak sekali bahasa, adat istiadat, pakaian adat, dan berbagai-bagai makanan khas daerah-daerah itu ada di Indonesia. Saudara mau kurus bagaimanapun, tapi kalau berani coba seluruh makanan daerah dari Sabang sampai Merauke, saya percaya saudara pasti gemuk. Terlalu banyak. Negara lain pun makanan andalan satu, kita pun terlalu banyak. Sagu, jagung, apalagi pokoknya banyak. Bukankah ini hal yang perlu disyukuri? Di Indonesia sumber daya alam itu sangat banyak, bahkan belum semuanya tereksploitasi. Terlalu banyak di Indonesia. Apa yang tidak ada? Emas ada di Indonesia, timah, batu akik, ada semua di Indonesia. Yang lebih menarik saudara saya ingin katakan, di Indonesia inilah, kalau orang mau ingin belajar tentang dunia, belajarlah di Indonesia. Karena Indonesia ini adalah miniatur dari dunia ini. Orang Jerman itu kalau kita lihat dia, kita bilang lu Jerman toh, jangan tipu lagi. Dia pun penampilan pasti Jerman. Ketemu orang Afrika, bilang Afrika toh. Tapi di Indonesia saudara lihat, kita sangat berbeda. Orang Jawa sendiri, cara beromong itu sendiri. Dong halus-halus, kecil-kecil. Omong juga, permisi. Saya pun kaki kamu injak. Beda dengan kita orang NTT. Besar-besar. Keriting-keriting. Woi, beta pun kaki. Itu tidak ada di Indonesia. Kita sangat banyak. Dan yang lebih hebat lagi saudara, kalau saudara ingin belajar tentang Indonesia, belajarlah di NTT. Kalau Indonesia adalah miniatur dari dunia yang luas ini, NTT adalah miniaturnya Indonesia. NTT pulau-pulau begini banyak. Orang-orang macam-macam. Ada orang Alor, orang Sabu, orang Timur, orang Flores, orang mana lagi. Orang Semau, semua orang. Dengan kita punya tampilan yang beda-beda. Ada yang hidung tinggi, ada yang kayak saya punya, ada yang kayak kita pun masing-masing. Gaya bahasa kita masing-masing. Dan itu kekayaan yang mestinya disyukuri. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan tema kita hari ini dan konteks kita berbangsa, bernegara, dan bertanah air Indonesia? Bangsa, negara, tanah air sama kok beda? Beda kok sama? Beda. Kok dia pun tulisan saya beda. Tapi secara singkat saya ingin mengatakan bangsa itu begini. Bangsa itu adalah orang-orangnya. Negara itu adalah sistemnya. Dan tanah air itu adalah tempat di mana orang-orang ini ada. Jadi kalau kita bicara tentang bangsa dalam tema ini tidak bisa dilepaskan dari negara yang mengatur semua kehidupan ini. Di bangsa ini dan tanah di mana kita tinggal, supaya kita bisa bersyukur atasnya. Bayangkan kalau saudara bukan orang Indonesia, saudara orang mana? Orang lain toh? Mau urus apa susah setengah mati. Bersyukur kita ada negara Indonesia. Kira-kira begitu saudara-saudara. Karena itu hari ini dalam tema tentang bangsa ini, kita sementara bicara tentang kebersamaan sebagai sebuah komunitas orang-orang Indonesia. Komunitas.
orang-orang Indonesia. Bukan satu-satu orang. Kita bicara tentang sekelompok orang. Dan yang lebih inti lagi, kita sementara akan bicara tentang satu kelompok orang Indonesia yang disebut orang percaya. Pengaruhnya bagi bangsa ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Hari ini kita membaca Mazmur 65. Mazmur 65 itu adalah sebuah nyanyian. Nyanyian di bait suci. Biasanya dinyanyikan setelah orang-orang mengakhiri masa raya panen mereka. Mereka menyanyikan itu dalam sebuah ibadah. Dalam Mazmur tadi kita baca dengan baik, ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang digambarkan dengan sangat-sangat hidup. Segala ciptaan Allah bersorak-sorai dan bersyukur. Gunung-gunung, laut, burung, rumput, semuanya bersyukur. Digambarkan dengan sangat hidup. Dan Mazmur ini saudara kemudian berisikan hal-hal yang luar biasa. Mereka bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memilih bangsa ini. Tuhan bukan saja memilih bangsa ini, tetapi Tuhan mengampuni mereka. Memilih dan mengampuni mereka. Mazmur ini juga menyatakan sebuah syukur yang besar oleh karena Tuhan mencurahkan berkat-berkat bagi bangsa. Keadilan, keperkasaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa ini. Mereka jalan dalam pemeliharaan Tuhan dan keperkasaan tangan Tuhan yang menuntun mereka lewat laut, darat, dalam perjalanan berjumpa dengan peperangan-peperangan dan lain-lain pergumulan hidup mereka. Dan saudara-saudara, nyanyian ini kemudian juga mengisi sebuah syukur karena Tuhan menyiapkan berkat-berkat. Tanah, ternak, hujan sebagai tanda pemeliharaan Tuhan bagi bangsa ini. Dia memilih, dia mengampuni, dia memelihara, dan ini harus disyukuri. Itu konteks teks itu. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel? Bangsa Israel ini, makna teks ini bagi mereka adalah satu. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Setiap kali bicara tentang umat pilihan Allah, hanya ada dua catatan yang paling penting. Umat pilihan Allah itu terjadi bukan karena mereka, tetapi semata-mata hanya karena kemurahan Allah. Jadi kalau mereka dipilih bukan karena mereka, ini karena kemurahan Allah. Mereka terlalu berdosa, tapi Tuhan memilih mereka. Ini kemurahan. Jadi kalau kemudian nanti dihentar kepada saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, itu semata-mata karena kemurahan. Ketika Tuhan ingin memilih bangsa ini, tidak ada satu manusia pun yang mampu mengintervensi Tuhan supaya Tuhan memilih bangsa ini. Tidak ada. Jadi kalau itu terjadi bagi bangsa ini kemurahan. Ini bagian pertama. Tetapi bersamaan dengan kemurahan itu, saudara, ada misi Allah yang mau ditempatkan melalui bangsa ini untuk kepentingan dunia ini. Jadi setiap kali ada kemurahan, itu ada misi Allah di situ. Ada maksud Tuhan. Manusia berdosa, Tuhan memilih satu orang, kemudian jadi satu bangsa. Dan dari bangsa ini orang harus menyatakan kemuliaan Allah yang besar di tengah-tengah dunia ini. Ini bagi bangsa Israel. Bukan saja itu saudara-saudara, karena teks ini berbicara banyak sekali tentang tanah dan kehidupan di alam ini. Apa sih makna tanah bagi mereka? Bangsa Israel sadar betul bahwa manusia ini hanya debu tanah, hanya debu. Hanya butiran-butiran debu tanah yang Tuhan kerjakan dan mengangkat dia menjadi mahkota dari ciptaan. Kita hanya debu. Tapi Tuhan angkat. Dan itu disadari betul oleh bangsa ini. Kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan menjadikan kita menjadi mahkota dari ciptaan. Kemuliaan seluruh ciptaan itu ada pada manusia. Mereka sadar itu. Sekaligus juga saudara, bangsa Israel sadar betul kalau tanah itu menjadi sumber kelangsungan hidup manusia.
Semua yang dibutuhkan oleh manusia itu disiapkan oleh Allah melalui tanah ini. Makan, minum, ternak, semua ada di tanah ini. Mereka sadar itu. Dan karena itu saudara-saudara, bagi bangsa ini, tanah itu milik Tuhan. Dan karena tanah itu milik Tuhan, mereka harus memperlakukan tanah itu dengan syukur dan dengan sebaik-baiknya menurut peraturan-peraturan yang Tuhan kasih buat mereka. Kalau saudara baca kitab Imamat, di bagian-bagian terakhir saudara akan temukan tentang tanah. Tuhan bilang kamu kerja boleh. Nanti sampai tahun ke-6, nanti saya lipat kali gandakan kamu ini hasil panen itu. Kasih tinggal itu tanah, biar dia menyuburkan dia pendiri. Ada hasil sedikit-sedikit ke setengah buang di situ. Biar itu untuk ternak, biar itu untuk para budak, biar itu. Nanti kamu tidak usah takut karena aku menyertai kamu. Nanti tahun ke-8 lagi berurus itu tanah. Mereka sadar betul hal itu. Itu untuk bangsa Israel. Lalu apa artinya bagi bangsa Indonesia? Apa artinya bagi saya dan saudara yang hidup sebagai orang percaya di Indonesia? Sekaligus kita memberi jawab terhadap tema kita hari ini adalah bersyukurlah bagi bangsa, untuk bangsa. Syukur kita yang bagaimana itu? Yang kemudian menunjukkan bahwa oh betul kita sementara menyatakan syukur ini. Saudara, satu, syukur kita itu ditandai dengan menerima dengan syukur kemurahan Allah bagi bangsa Indonesia. Menerima dengan syukur. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Tapi terimalah dulu segala kemurahan Allah ini dengan syukur. Kemurahan yang macam bagaimana? Karena ini bulan Agustus saya mulai dengan mengatakan begini. Pertama, kemurahan untuk kemerdekaan Indonesia. Terimalah dulu dengan syukur. Saya yakin bahwa kita yang duduk di sini tidak ikut perang. Ada yang ikut perang. Betapa sulitnya berjuang dan kemudian kita satu bangsa ini mengaku bahwa kemurahan Allah itu yang membuat kita merdeka. Yang memungkinkan bambu-bambu runcing itu menang atas senjata-senjata yang luar biasa. Itu kemurahan Allah. Kita ini kan hidup di zaman yang merdeka. Terima ini dulu sebagai sebuah kemurahan. Coba tanya kepada orang-orang tua kita yang masih hidup. Yang mereka ada di zaman Jepang misalnya ketika kita dijajah. Kan orang tua selalu bilang, Pak Pendeta sekarang so enak. Dulu itu kan gelap gulita. Kalau Jepang datang itu malam-malam kita tidak boleh kasih menyala lampu sedikit. Berani dong tahu ada nyala api di situ, tembak kasih mati sebetulnya. Gelap gulita, listrik tidak ada. Kita sekarang kan listrik sudah ada. Jalan-jalan ini penuh dengan lampu-lampu. Orang berfoto-foto sampai ke Laron. Itu ada di seluruh lampu. Bersyukur. Tapi aneh kita pun anak muda dong ini. Lebih suka pacaran di yang gelap. Kamu kembali saya ke masa penjajahan. Pacaran di masa penjajahan. Kira ada WA anak. Bersyukur. Kemerdekaan ini Tuhan kasih. Karena kalau tidak kita hanya temui orang yang tiap hari mengeluh. Merdeka 75 tahun mandi kita pun model begini. Ada dengar begitu kok? Pernah dengar? Atau sendiri omong? Bersyukur. Kita ini suruh kasih naik bendera, sapu susah. Tapi sudah kau merdeka. Nah. Terima dulu itu. Terimalah secara baik dengan syukur untuk semua musim yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini kan ada 2 musim satu. Musim hujan, musim kemarau. Kita sayang suka tambah-tambah musim. Musim hujan, musim kemarau, musim rajin gereja, musim pemalas. Kita ke musim-musiman. Terima dulu. Terima itu kemurahan. Terima dulu ini tanah ini. Di atas batu karang yang gersang ini kita hidup. Di Kupang ini, di timur ini. Terima dulu. Dengan syukur. Orang lain ketika dia susah air sedikit, orang pikiran. Kita bilang, kami tiap hari susah air. Tapi biasa. Terima. Saudara-saudara.
Di NTT ini kan hujan paling-paling banyak 3 bulan. Orang lain ada banjir di mana-mana, kita kering. Harga air tangki naik. Tapi kita hidup. Setengah mati memang seperti putusan bisa. Tapi ada hidup tuh. Tadi pagi mandi kok tidak? Nah itu. Terima dulu itu. Terimalah. Kenapa saudara-saudara? Ini Tuhan anugerahkan buat kita. Jangan terima menggerutu lagi. Aduh, don di Singapura, di luar negeri lebih bagus Pak. Di mana? Di Timur Leste. Hai, kita di Indonesia, kita di sini. Terima juga karunia kita sebagai keturunan. Ada Rote, ada Timur, ada Sabu, ada Tionghoa, ada mana. Terima itu kita pun keadaan. Syukur. Saya paling tidak suka kalau saya tanya, lu Timur toh? Iya Bapak, tapi bilang nenek don dari Rote kok. Hai, Timur na Timur sudah. Kenapa masih kenapa? Terima kita pun keadaan itu. Kenapa saya Timur? Memang Tuhan kasih saya pun Bapak Timur, Mama Timur. Nah saya mau Arab. Ada orang yang tidak sanggup mengakui dia pun keberadaan sebagai keturunan tertentu di sini. Dia lebih kepingin jadi keturunan yang lain itu ke pembangga. Biasa sah. Sadar itu, terima itu dengan baik saudara-saudara. Saudara tahu bahwa kemurahan Tuhan itu terlalu besar bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua. Saya pernah kasih tahu saudara, apa yang tidak ada di dunia ini di Timur. Apa yang tidak ada? Kita tidak pernah tanam asam, tidak pernah tanam kemiri, tidak pernah, itu barang tumbuh. Itu pohon tua yang ada di Sabu, Rote, banyak-banyak di mana-mana tumbuh sendiri. Sekarang baru kita ada mencoba kok tanam, dari dulu tumbuh sendiri. Bersyukur, kita terima baik-baik ini. Bersyukur, orang lain pun tidak ada. Saya pernah bilang pada saudara, masa kecil saya kalau waktu libur, kami habiskan itu masa itu di kebun apel yang sangat luas di Molo Utara. Di Kapan? Di Kapan? Kami bermain di pohon apel. Balempar pakai apel. Yang rusak. Yang rusak kami lempar, yang baik kami pesan mau kasih. Tapi saudara tahu, karena kita tidak bersyukur atasnya, kita tidak jaga. Dan sekarang apel itu tidak ada. Apel yang lain yang ada datang. Dulu itu apel kapan dong kecil-kecil mau enak. Makan senang betul. Kulit licin. Sekarang ini apel dong 3 minggu sontau rusak-rusak. Ini apel suanggi. Bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tuhan kasih kita ini asam, kasih kita kemiri, sudah tumbuh sebegitu. Yang menarik pada masa pas mau panen, itu dong bakalai gara-gara asam, gara-gara ini kemiri. Kamu kenapa bakalai? Ini saya pun nenek punya Bapak. Tidak tanam dulu pun nenek pun bagaimana? Iya saya pun nenek yang lihat pertama ini pohon asam. Hai, setiap kali lihat pertama itu lu punya bahaya. Ya, terima dulu dengan syukur itu. Jangan mengeluh. Sebagai tanda kita bersyukur sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa ini. Dan kita harus mengajarkan itu. Kami mau pergi ke itu kebun apel itu lewat hutan cendana yang sangat luas. Hutan cendana, pohon besar-besar. Kami main sembunyi di hutan cendana sambil bakas takuju. Satu lari duluan sembunyi di pohon. Wah, aduh, apel do. Sekarang itu tanaman don di mana? Karena orang yang tidak tahu bersyukur ini tidak cukup bagi kerakusannya. Potong kasabi, sekarang kita mulai usaha tanam sedikit-sedikit. Pengen barang tumbuh saja. Sekarang tidak ada. Nanti yang tinggal sekarang hanya bau parfum cendana. Lewat baru kita ke bau cendana ya. Om bawa pohon kok, langsung ada parfum. Bersyukur untuk ini hari. Itu pertama saudara. Itu cara kita bersyukur. Kedua saudara-saudara, misi Allah. Syukur kita sebagai bangsa ini adalah memahami misi Allah di dalam dan melalui kita. Sebagai orang-orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Temukanlah misi Allah itu dalam hidup kita. Rencana Allah yang besar bagi bangsa ini melalui kita. Misi Allah itu hanya untuk 2 hal.
keselamatan bangsa ini. Saya dan saudara bertanggung jawab bagi keselamatan bangsa ini. Dan yang kedua, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu tanggung jawab kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Saudara tidak boleh tidak peduli dengan bangsa ini. Karena tidak kebetulan Tuhan menempatkan kita di bangsa ini. Sebagai bangsa ini. Di tanah air Indonesia. Saudara-saudara, sekira ini sangat serius. Kenapa saya selalu ingin membedakan? Segala sukacita itu saya bedakan dengan soal keselamatan. Karena apapun sukacita kita yang kita alami, ibu dari segala sukacita itu haruslah sebuah keselamatan. Untuk apa kita akan sangat subur kaya raya dengan segala sesuatu tanpa kehidupan yang selamat? Tidak boleh. Kita selamat. Harus selamat. Bangsa ini harus selamat. Dan kita bertanggung jawab atasnya. Perintah untuk pergi, jadikan semua bangsa murid, ajar mereka dan seterusnya. Menjadi bagian kita semua. Di tengah-tengah bangsa ini. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah berarti prinsip-prinsip pemerintahan Allah yang penuh keadilan, kejujuran, keberpihakan kepada kaum lemah. Itu harus menjadi bagian dalam pelaksanaan tanggung jawab kita tiap-tiap hari. Itu misi Allah melalui dan di dalam kita. Tapi hati-hati saudara, karena itu bisa bergeser. Ada satu keluarga hidup dengan sangat-sangat bahagia. Mereka keluarga kecil, tapi suami, istri, anak-anak hidup senang, sentosa, tentram. Mereka tidak kaya raya. Ada toko kecil satu yang menopang kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dan keluarga ini sangat bahagia. Mereka suka berbagi dengan orang-orang lain. Suka bagi-bagi. Tuhan lihat ini barang yang sangat bagus, Tuhan kirim malaikat. Malaikat, lu pikas dong apa kok? Biar kau dong senang sedikit dong hidup baik-baik. Jadi malaikat pergi kepada dorang, bawa 7 gentong. Gentong itu apa ya? Ember plastik. Itu 7 gentong itu berisi emas. Semula mereka ketakutan. Emas. Tahu bahwa mereka ketakutan ini. Malaikat bilang, jangan takut. Lihat emas selalu takut. Jangan takut. Ini Tuhan menghargai kamu. Ini Tuhan kasih berkat buat kamu. Pakai baik-baik ya. Malaikat pulang, masih omong-omong don dalam hati, malaikat kapan pulang kok kita mau hitung ini barang dong. Malaikat pulang, dong saat keluarga coba buka ini gentong. Buka pertama ini 1 gentong penuh dengan emas, penuh. Kedua juga penuh dengan emas, sampai ke 6 itu penuh dengan emas. Gentong yang ke-7 mereka buka. Ada apa? Ada emas. Tapi sayang, itu emas hanya setengah ember, hanya setengah gitu. Lalu ketika mereka tahu bahwa emas ini hanya sampai setengah, mereka marah. Tuhan nih, kalau kasih na tulus sedikit. Masa kau 6, saya yang penuh yang satu ini setengah, nah kita mau pikas 10 ke mana? Mereka marah. Kenapa Tuhan kasih hanya setengah di gentong yang ke-7? Harusnya kalau mau kasih 7 penuh. Ini kenapa yang 1 jadinya hanya setengah? Terus mereka mulai berandai-andai. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih maksud Tuhan? Sampai dia kasih yang ke-7 ini hanya setengah. Oh, mereka temukan jawaban. Oh, kalau Tuhan kasih 6 penuh, yang ke-7 setengah, mungkin yang Tuhan maksudkan adalah untuk bikin yang 7 jadi penuh, kamu yang harus kerjakan. Oh, puji Tuhan. Dia sudah mengerti maksud Tuhan ini. Maka mereka mulai fokus bekerja sekarang. Yang ada dalam pikiran mereka tertuju kepada bagaimana ini gentong ini penuh dengan emas. Supaya 7 penuh. Hasilnya hidup mereka mulai berubah. Suami istri sudah tidak lagi saling mempedulikan. Anak-anak dan orang tua sudah tidak duduk makan sama-sama lagi. Tadinya mereka berbaik hati dan berbagi dengan orang-orang. Tetapi untuk kepentingan kasih penuh ini gentong ke-7. Mereka sudah jadi orang yang sedikit kakek. Sekikir.
Tujuan mereka hanya ada di situ. Dan saudara tahu di mana persoalan terbesarnya. Persoalan terbesarnya adalah perhatian yang sangat besar untuk kasih penuh gentong ketujuh membuat mereka lupa untuk mensyukuri 6 gentong emas yang penuh itu. Itu persoalan terbesar. Kasih penuh 7, kasih penuh yang ke-7 sampai lupa yang pertama. Yang ke-6, 1 sampai 6 yang penuh. Akhirnya mereka jadi orang yang tidak adil. Orang-orang yang tidak penuh dengan cinta kasih. Syukur mereka bermasalah. Karena mereka sementara berburu untuk memenuhi yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, pesan ini menarik. Harus mulai dengan syukur. Yo, 1 ada kurang mah. 6 itu ada penuhnya. Jangan sampai kita taruh perhatian terlalu besar kepada yang memenuhi yang ke-7 sampai lupa bersyukur kepada Tuhan untuk ini dan memahami maksud Tuhan. Karena itu saya tadi bilang hati-hati. Jangan sampai untuk menemukan misi Allah itu justru yang kita temukan misi kita, bukan misi Tuhan Allah. Ketiga saudara-saudara, tanda syukur kita, bersyukur sebagai bangsa. Semua orang yang ada di bangsa ini, apalagi dia orang-orang percaya, tanda syukurnya saya menuliskan dengan baik. Menjaga kekudusan bangsa ini. Bukan soal pribadi demi pribadi. Komunitas besar sebagai bangsa Indonesia harus dijaga kesucian kehidupannya. Kesucian secara rohani dan kesucian moral. Rohani dan moral. Berpikir suci, bertindak suci, berkata-kata suci. Itu moralnya di situ. Dan kita bertanggung jawab untuk menyatakan ini sebagai syukur kita kepada Tuhan Allah. Tidak boleh bangga ketika kita tidak taat. Ada orang yang suka cerita bangga-bangga. Ada tilang di situ. Dia kebetulan ini tidak bawa SIM. Bukan tidak bawa, tidak ada. Terus pas karena tahan begini, dia bilang, aduh Bapak, saya buru-buru sampai lupa bawa. Ada di Oto 1. Saudara tahu, dia pulang, dia cerita begini tadi. Don su tahan beta, lu kan tahan, yo, lu bodoh nah. Beta sabi yang beta lupa. Namanya aku tunggu. Saudara lihat ya, bangga nah kalau langgar aturan. Harusnya malu ah. Satu saat kok Paul bikin terkujud saya. Bikin kaget saya. Pas ada acara di mana? Di sini kok, di mana kok. Habis itu ada makan-makan, jadi pas bagi nasi kok. Kami terima ini nasi, kotak, kok apa. Berdoa habis pas mau makan, Bapak Tua ketawa setengah mati. Terus Bapak Tua bilang begini, Pak, kenapa kok kalau nasi yang kita terima, kita berdoa kok makan. Tapi kalau roti kita sudah berdoa ya. Wih, saya ketakuju. Kemungkinan Bapak Tua mau sindir saya, tapi saya juga rasa memang begitu. Kita ini kalau yang besar itu, kita pun niat syukur terlalu tinggi. Tapi kalau dapat gula-gula satu tidak bersyukur Dapat air 1 gelas tidak bersyukur. Tapi kalau dapat nasi kotak semua langsung rame-rame. Itu yang tidak tahu berdoa juga langsung tunduk kepala. Dia angkat kepala, orang lain masih berdoa, dia tunduk ulang deh. Baru dia lihat-lihat. Wih, saya kira mungkin kita harus belajar untuk mulai dari hal-hal kecil ini, belajar bersyukur. Supaya kita tidak salah untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau tidak nanti mungkin kita akan mulai dari nol. Jagalah semua kesucian dan kekudusan itu secara rohani dan juga moral. Itu tanggung jawab Kristiani kita. Itu tanggung jawab kita sebagai bangsa ini. Bangsa ini harus kudus. Dan kita bertanggung jawab atasnya. Keempat. Ini yang terakhir. Bagaimana kami bersyukur atas bangsa ini, Pak Pendeta, yang keempat.
Tidak boleh saling mengabaikan seorang dengan yang lain. Tidak boleh. Bertolong-tolonglah kamu. Satu dengan yang lain, bertolong-tolong. Kenapa? Ini menjadi bagian di mana kita mengulang kembali refleksi kita bahwa Tuhan menakdirkan kita supaya tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Siapa bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Kita membutuhkan orang lain. Saya pun teman-teman yang biasa meditasi, yoga, dan sendiri-sendiri udah rasa enak betul, dong hidup enak lah, bye-bye sah. Datang ketemu kita ada baklai diisi dan bilang, kamu kok kurang sabar? Harus sabar seperti kita dong. Sampai iya, lu hidup di hutan sendiri. Coba kalau ada istri, anak, suami, ipar, mama mantu, segala macam, itu. Justru pada orang-orang itulah kita belajar tentang kesabaran. Tinggal di hutan sana tidak ketemu siapa-siapa, nah memang sabar mau bakalai pohon, kan tidak bisa. Karena ada orang lain juga kita belajar, toh. Belajar tahan diri kita bersama, rame-rame bersama-sama. Ini kan lihat orang sakit puas hati. Di situ kita belajar. Karena itu kita tidak bisa hidup berpusat pada diri sendiri. Harus juga perhatikan orang lain. Tidak boleh sakikir. Sakikir dan hemat itu dua hal yang berbeda. Sakikir itu apa ya? Sakikir itu misalnya mau. Sakikir. Kalau ada roti 4, kita 4 orang, dia mau dia dapat 2. Kami yang lain, ya sudah yang satu foto-foto selalu sudah makan. Itu sakikir itu. Hidup ingat orang. Kalau hemat itu adalah mensiasati dengan baik supaya ada masa depan. Kita mengatur berkat-berkat yang sedikit-sedikit yang Tuhan kasih itu supaya itu hemat, mengatur dengan baik. Begitu. Kenapa kan kita tidak bisa hidup tanpa orang lain? Kalau tidak ada jemaat, nah ada pendeta. Tiap hari dia bilang, saudara yang di mana yang dikasih oleh Tuhan. Kita orang dengan kita sakit itu. Jadi kalau orang hidup tanpa orang lain terlalu gersang dia punya kehidupan. Karena Tuhan menakdirkan kita hidup dengan orang lain. Harus di orang lain. Semua yang berpusat pada diri sendiri tidak memuliakan Tuhan. Sombong itu untuk siapa? Diri sendiri. Tuhan tidak dimuliakan karena kesombongan kita. Makan puji itu untuk apa? Untuk diri sendiri. Sementara kalau kita melihat pada orang lain, ini menjadi kemuliaan. Makan. Saya pernah bilang pada saudara, kita makan untuk siapa? Untuk diri kita atau untuk orang lain? Kita makan untuk orang lain. Padahal kita yang makan ini, tapi untuk orang lain. Tidak percaya. Kami suami-suami ini kalau istri sakit, tidak bisa makan, tidak mau makan, kita bilang mama makan mama makan. Mulut pahit. Kita rasa tidak ada cara bawa lagi, kita mama makan teh anak-anak dong masih kecil ini. Makan supaya anak-anak dong bisa lihat dong mama agak lama, mau mama baru. Jadi kita makan untuk kepentingan orang lain. Saudara tahan makan ini, diet ini untuk apa? Kan untuk orang lain juga. Kalau sendiri kan tidak ada masalah. Gas. Tapi kan ada orang lain itu yang bikin kita tahan sedikit. Kita pakai pakaian untuk siapa? Untuk diri kita atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Kita pakai pakaian saja untuk orang lain. Kalau kita sendiri tidak ada orang kan tidak pakai juga tidak apa-apa. Jalan tidak ada masalah. Tetapi karena ada orang lain itu yang membuat kita pakai pakaian supaya orangnya bilang, Jadi orang kalau hidup melepaskan diri dari orang lain ini aduh susah dia hidup. Kita ini bikin rumah untuk siapa sebenarnya? Orang lain. Orang lain. Supaya orang tahu ini batas-batas dia punya jampi parkir otor dia punya kamar tidur ya jangan. Itu dia punya. Supaya orang tahu, siapa perumah ini, saya perumah ini.
Sehingga walaupun kita diterima dengan sangat baik dengan Pak Pendeta, anggap saya rumah sendiri. Kan kita tidak bilang, nah kunci berangkas do kawan. Kan tidak begitu. Kan ini orang lain punya. Saudara, di dalam rumah kita masih bagi-bagi kamar. Ingat, ini anak-anak punya Bapak dan Mama pun di sini, pembantu pun di situ toh. Kita bikin semua ini kepentingannya orang lain. Jadi jangan hidup bagi diri sendiri. Bertolong-tolonglah kamu. Karena untuk itulah kita hidup. Dan lebih dari itu, lebih rohani dia bilang, bertolong-tolonglah kamu. Sebab saya lebih dahulu menolong kamu. Itu salah satu bentuk dari syukur kita sebagai bangsa. Kita harus belajar bersyukur dan menghapuskan semua hal yang mendiskreditkan. Saya ini hari bahasa tinggi. Saya juga heran itu. Ini mungkin kan pengaruh jalan pindah Clio ini saya bayangkan. Kita belajar untuk itu semua. Dan ini sebuah proses berbangsa dan bernegara. Jangan hanya mau terima yang baik. Pemerintah baru minta tolong kita. Kau bilang, woi tolong kasih masuk daftar nama dulu, kakak dong tolong. Kau mau bikin apa? Nanti pas bagi 600.000, son daftar beta. Lu orang Indonesia. Kita ini bersyukurnya yang kurang sebagai bangsa. Kita mau kita pun kehidupan semua dilayani oleh bangsa ini. Tapi untuk ikut bangsa pun mau tuh susah. Akhirnya itu menjadi refleksi kita untuk hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau seluruh kehidupan kita itu dipelihara dan baik oleh Tuhan, tapi tidak mau ikut Tuhan pun mau. Kehidupan berbangsa kita kira-kira begitu. Mari kita berbangga sebagai orang Indonesia. Karena tidak kebetulan Tuhan kasih kita sebagai orang Indonesia. Tidak kebetulan. Kita ini kan orang Indonesia semua toh. Ada di sini yang orang lain. Dari Mongolia ada. Itu orang Indonesia. Ada yang dari Kupang, separuh dari Niki-Niki, separuh dari Sabu. Tapi kita Indonesia. Saya omong Indonesia, saya Indonesia, kita Indonesia, saudara Indonesia, kita semua Indonesia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan pasti punya maksud. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah.